Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur dan tata nama alkohol dan fenol ya, sesuai dengan silabus perkuliahan yang telah saya kirimkan pada kontrak perkuliahan. Alkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil ya. Artinya senyawa-senyawa tersebut pada strukturnya terdapat gugus OH. Nah, jadi gugus hidroksil ini biasanya terikat pada suatu atom karbon jenuh, walaupun nanti kita akan jumpai ada juga senyawa-senyawa alkohol ya, yang mana gugus OH-nya terikat pada karbon tak jenuh atau karbon yang memiliki ikatan rangkap. Rumus umum alkohol adalah ROH. Jadi kalau alkil halida kemarin gimana? Masih ingat ya? Alkil halida rumus umumnya adalah RX ya. Nah, ini RX pada alkil halida. Di mana X itu bisa atom F ya. Kalau F berarti alkil fluorida ya. Kemudian bisa atom Cl, alkil fluorida. Kemudian bisa atom Br, alkil bromida. Dan selanjutnya kalau I berarti alkil iodida. Nah, kalau alkohol rumus umumnya apa? ROH. Nah, sehingga tata namanya gimana nih? Kalau pada alkil halida itu kan kita sebut sebagai haloalkana ya. Jadi gugus halogennya kita jadikan halo ya. Misalkan fluoro gitu ya. Atau kloro, bromo, iodo. Nah, nama lainnya apa nih haloalkana? Nama lainnya adalah alkil halida. Gugus R-nya itu merupakan gugus alkil ya. Jadi nama lainnya alkil halida. Kita sudah bahas ini kemarin. Nah, tata nama IUPAC bagaimana untuk senyawa alkohol? Nah, untuk IUPAC ya, itu mengikuti tata nama alkana. Ya, tinggal ubah A-nya menjadi ol. Nah, Anda bisa perhatikan di sini. Contohnya metana ya, kalau suatu alkohol memiliki jumlah karbon 1, meta 0 ya. Jadi A-nya diubah menjadi ol. Makanya di awal kemarin saya katakan bahwa sebaiknya memang dihafal untuk penamaan alkana dari 1 sampai 10 ya. Jadi metana, etana, propana itu kalau orang sebut misalkan C8 oktana spontan gitu ya, sudah automatically without thinking. C6 heksana begitu ya. Sehingga nanti untuk tata nama lainnya itu akan mudah, tinggal diubah saja. Nah, apa yang diubah itu yang harus dipelajari ya. Jadi misalkan tadi kalau ingin menamakan senyawa alkohol maka akhiran A-nya berubah menjadi ol gitu ya. Nah, etana maka jadi etanol. Nah, jadi di sini semua akhiran A-nya ya itu diubah menjadi ol ya, sampai dengan karbon keempat nih misalkan butana ya. Ini menjadi butanol gitu ya. Nah, ini untuk kerangka atau penamaan kerangka dari senyawa alkohol ya. Jadi diturunkan dari penamaan senyawa hidrokarbonnya ya, alkilnya itu alkil hidrokarbonnya jumlah karbonnya ada berapa ya. Kemudian ujungnya akhiran A-nya diganti dengan ol. R yang terdapat pada alkohol nanti Anda akan jumpai dapat berupa rantai lurus ya. Ada yang berupa rantai bercabang, kemudian ada juga yang rantai siklik. Bahkan ada juga ya R-nya itu merupakan suatu kerangka hidrokarbon aromatik. Pada beberapa literatur atau textbook itu disebutkan bahwa alkohol itu dapat dianggap sebagai turunan dari air ya. Air itu kan strukturnya H2O ya. Ini air ya. Nah, alkohol salah satu H pada air ini itu digantikan dengan alkil atau yang kita simbolkan dengan R. Sehingga strukturnya berubah menjadi R O H. Nah, makanya di beberapa textbook itu disebutkan bahwa secara struktur begitu ya, alkohol itu dianggap merupakan turunan dari air. Jadi di mana salah satu atom hidrogen pada air itu digantikan dengan gugus alkil atau R tadi. Nah, seperti alkil halida, alkohol dapat diklasifikasikan menjadi alkohol primer ya. Kemudian ada alkohol sekunder dan juga alkohol
tersier. Dan banyak lagi jenis-jenis alkohol lainnya yang nanti akan kita bahas. CH3OH ya. Salah satu H pada CH4 ya digantikan dengan gugus OH, maka namanya dari metana berubah menjadi metanol. Apa nama lainnya, Pak? Metil alkohol. Kenapa CH3 ini kita sudah pelajari ya. Ini adalah metil, sehingga senyawa ini disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Nah, selanjutnya ini ada etanol ya, atau disebut juga etil alkohol. Nah, kenapa etanol? Karena kalau dia CH3 ya, alkana yang karbonnya ada 2 itu etana. Kemudian digantikan salah satu H-nya ya dengan gugus OH sehingga menjadi etanol. Nama lainnya adalah etil alkohol. Jadi ini merupakan gugus etil ya, dan ini adalah gugus alkoholnya. Nah, etil alkohol ini merupakan alkohol primer. Nah, kenapa alkohol primer nih? Karena karbon yang mengikat gugus OH-nya ya, itu mengikat satu karbon lain. Jadi ini kan CH3, CH2, OH gitu ya, kalau kita menggambarkan struktur kerangkanya. Jadi karbon yang ini ya, yang saya tandai ini ya, itu mengikat satu karbon lain, yaitu karbon yang saya lingkari ya. Maka ini kita sebut sebagai alkohol primer. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa yang di sebelah kanannya ini ya? Ini namanya 2-propanol. Nah, kenapa diberi nama 2-propanol ya? Karena kan kalau karbonnya ada 3 ya, 1, 2, 3, itu kan namanya propana. Nah, karena dia ada gugus OH pada kerangka hidrokarbon tersebut ya, sehingga dia diberi nama propanol. Nah, dalam kasus ini kita harus beri penomoran di depannya. Apakah 1 propanol atau 2 propanol? Di sini kita beri nama 2 propanol. Kenapa? Karena gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 2. Jadi gugus OH-nya di sini kita bisa lihat bahwa gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 2. Nah, apabila seandainya saya ganti strukturnya menjadi seperti ini ya, misalnya OH. Kemudian di sini saya buat CH2 misalkan. Dan saya akhiri dengan CH3 di sini ya. Nah, maka ini namanya apa nih? Penomoran nomor 1 dari kiri atau dari kanan? Dari kiri ya, karena paling dekat dengan gugus OH-nya. 1, 2, 3. Kalau 3 kan propana nih, karena dia ada OH-nya, ada gugus alkoholnya, maka jadinya propanol. Tetapi namanya menjadi 1 propanol. Nah, jadi ini adalah 1 propanol. Nah, 2 propanol itu merupakan alkohol sekunder ya. Nah, kenapa sekunder nih? Kita bisa perhatikan nih struktur kerangka 2 propanol, saya tuliskan di atas begini. Sini ada OH ya. Nah, atom karbon yang mengikat gugus hidroksinya ya, yang saya tandai ini ya, itu mengikat 2 karbon lain. Yang mana? Yang saya lingkari, yang kiri dan yang kanan. Nah, sehingga disebut sebagai alkohol sekunder. Nah, sedangkan 1 propanol ini merupakan alkohol primer ya. Kalau kita gambarkan struktur kerangkanya di bawah ya. Nah, di sini ada OH ya. Nah, atom karbon yang mengikat gugus OH itu mengikat 1 karbon lain atau 1 alkil lain yang ini. Nah, makanya dia disebut sebagai alkohol primer. Sedangkan 2 propanol itu merupakan alkohol sekunder. Nah, nama lainnya apa? Kalau 2 propanol kita sudah belajar ya, jenis-jenis alkil kemarin, bahwa kalau alkilnya propil itu ada propil, ada isopropil. Nah, kalau 2 propanol ini merupakan isopropil, sehingga dia diberi nama isopropil alkohol. Tapi kalau 1 propanol itu diberi nama propil alkohol. Nah, untuk membedakan yang mana yang propil, yang mana isopropil ya, silahkan dipelajari lagi materi-materi perkuliahan sebelumnya. Jadi ini namanya propil alkohol. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan alkohol tersier ya. Kenapa?
Anda bisa perhatikan di sini karbon yang mengikat gugus OH-nya itu mengikat 3 karbon lain ya. 1, 2, 3. Sehingga dia disebut sebagai alkohol tersier. Nah, alkohol ini diberi nama apa nih? Kita lihat kerangkanya 1, 2, 3 ini merupakan propanol ya. Karena OH-nya di nomor 2, makanya 2 propanol. Ada metil di nomor 2, sehingga diberi nama 2 metil 2 propanol. Nama lainnya adalah tersier butil alkohol. Ini contoh lainnya nanti silakan dibahas di rumah ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai jenis-jenis alkil butil ya. Nah, apabila suatu alkil mempunyai 4 karbon ya, maka dia bisa diberi nama butil, sekunder butil, atau tersier butil, atau isobutil, tergantung dari bentuk struktur kerangka alkilnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ini. Jangan sampai salah ya ketika menamai senyawa-senyawa alkohol ya. Karena kan terbiasa ketika di penamaan alkana ya, ketika Anda melihat kerangka seperti ini, nomor 1 dari kiri atau dari kanan? Pasti dari kiri. Kenapa? Karena paling dekat dengan alkilnya. Nah, jadi di sini ada alkil, makanya nomor 1 dari ujung yang di sebelah kiri, bukan dari ujung yang di sebelah kanan. Itu untuk tata nama alkana ya. Tapi ketika Anda sudah belajar menamai senyawa alkohol ya, maka yang diperhatikan bukan yang paling dekat dengan alkilnya, tetapi yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Nah, sebagai contoh, senyawa yang di atas ini ya, nomor 1-nya dari karbon yang ini. Nah, bukan dari karbon yang di kiri. Kenapa? Karena ujung karbon yang di kanan ini, yang nomor 1 ini, lebih dekat letaknya dengan gugus hidroksi yang ada pada senyawa tersebut. Nah, sehingga nomor 2-nya di sini ya. Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya bisa di kiri atau di bawah ya, sama saja nomor 5 di sini. Nah, sehingga penamaannya apa nih? Karena rantai induknya punya 5 karbon, maka namanya adalah pentanol. Nah, OH-nya terikat pada karbon nomor berapa? Nomor 1, sehingga diberi nama 1 pentanol. Nah, kemudian ada alkil nggak? Ada alkil di nomor 4. Nah, sehingga diberi nama 4 metil, artinya metilnya terikat pada karbon nomor 4, 1 pentanol. OH-nya terikat pada karbon nomor 1, di mana kerangka atau rantai induknya itu terdiri dari 5 karbon, sehingga diberi nama pentanol. Nah, ini merupakan tata nama IUPAC lama ya. Nah, tata nama IUPAC baru ya, 4 metil pentan 1 ol. Jadi kalau yang kita baca biasanya di buku-buku textbook berbahasa Indonesia itu masih menggunakan penamaan yang di atas ya. Tetapi sebenarnya nama yang di bawah yang sekarang ini mengikuti tata nama IUPAC yang baru. Jadi bukan 1 pentanol tapi pentan 1 ol. Jadi pentana 1 ol seperti itu. Namun untuk kuliah kimia organik farmasi ini ya, saya kenalkan dua-duanya supaya Anda terbiasa dengan tata nama yang lama dan juga tata nama yang baru. Dan kemudian nanti kita akan lihat kenapa ya akhirnya kemudian diganti menjadi tata nama yang baru. Ternyata tata nama yang lama ini ada keterbatasan ya, sehingga akhirnya dibuatlah aturan untuk tata nama yang baru ini. Jadi nama yang betul adalah 4 metil 1 pentanol atau 4 metil pentan 1 ol, bukan 2 metil 5 pentanol. Jadi kalau nomor 1-nya Anda buat di kiri 1 begitu ya, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi yang seperti ini merupakan tata nama atau penomoran yang salah untuk penamaan senyawa alkohol. Nah, bagaimana kalau pada kerangka alkohol itu terdapat atom Cl? Nah, misalkan untuk senyawa yang di kiri bawah. Jadi ada Cl, ada OH. Penomoran dimulai dari mana nih Pak? Dari kanan atau dari kiri? Nah, kita mulai dari kanan ya. Jadi gugus OH itu sifatnya lebih prioritas dibandingkan gugus halogen. Sehingga nomor 1-nya di sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti kan karena 3 propanol ya. Tapi di sini karena OH-nya terikat pada karbon nomor 1, 1 propanol, atau nama IUPAC yang baru propan 1 ol ya. Nah, Cl-nya itu sebagai halo ya. Kan alkana kemarin nama IUPAC-nya apa? Halo alkana. Maka dia sebagai halo ya. Dan halonya di mana? Di karbon nomor 3. Sehingga diberi nama 3
kloro 1 propanol atau 3 kloropropan 1O. Nah, kemudian untuk senyawa yang di kanan ini namanya 4,4 dimetil 2 pentanol ya. Ini sudah ada nomornya ya, namanya juga sudah ada. Ini silakan saudara pelajari di rumah. Nah, kemudian senyawa-senyawa alkohol ini itu dapat dihasilkan melalui proses yang disebut dengan fermentasi. Jadi kalau Anda misalkan membuat tapai gitu ya, atau tapai singkong atau tapai ketan ya, maka dalam proses fermentasi itu akan dihasilkan senyawa alkohol ya. Nah, selain dari proses fermentasi, ternyata beberapa tumbuhan ya, beberapa spesies tumbuhan itu ternyata juga menghasilkan senyawa alkohol. Sebagai contoh, graniol ya. Graniol ini merupakan salah satu alkohol primer ya, yang bertanggung jawab terhadap bau yang dihasilkan oleh bunga mawar. Jadi ketika Anda mendapatkan bunga mawar ya, kemudian Anda cium bunga mawar itu aromanya, maka aroma yang tercium oleh Anda itu salah satunya dihasilkan oleh senyawa graniol yang terdapat pada bunga mawar tersebut. Nah, jadi ini kita lihat nih struktur graniol ya. Ini merupakan suatu alkohol primer ya. Kenapa alkohol primer? Karena karbon yang mengikat gugus OH-nya itu mengikat satu karbon lain. Nah, sehingga disebut sebagai alkohol primer. Nah, kemudian alkohol yang ada di alam contohnya apa lagi? Ada yang namanya senyawa mentol ya. Jadi senyawa mentol ini banyak digunakan untuk produk-produk pasta gigi ya, dan beberapa produk lain termasuk shampoo ya, sampo, bahkan sabun pun, sabun cair ada juga yang menggunakan mentol. Jadi mentol ini ditemukan pada minyak peppermint ya. Jadi minyak peppermint ini dihasilkan oleh salah satu spesies tumbuhan ya, yang kemudian diambil minyaknya ya, dan pada minyaknya itu dapat ditemukan senyawa mentol. Mentol ini merupakan senyawa alkohol sekunder ya. Kalau kita lihat berdasarkan strukturnya ini, karbon yang mengikat gugus OH itu mengikat dua karbon lainnya, yang di atas sama yang di bawah ini ya, sehingga kita sebut sebagai alkohol sekunder. Nah, kemudian contoh alkohol tersier ya, itu adalah norethindron ya. Ini merupakan salah satu obat kontrasepsi oral ya, atau sering disebut sebagai pil KB ya. Nah, dimana kalau kita perhatikan pada struktur norethindron ini ya, di sini terdapat gugus OH ya, yang saya warnai merah itu, dimana karbon yang mengikat gugus OH tersebut itu mengikat 3 karbon lain. Kita cek nih, 1, 2, 3 ya. Jadi yang saya checklist itu adalah 3 karbon lain yang diikat oleh karbon yang mengikat gugus OH, sehingga alkohol ini disebut sebagai alkohol tersier. Nah, ini untuk contoh tata nama alkohol yang lain ya. Di sini kita perhatikan ya, yang D ini adalah struktur alkohol dengan kerangka berbentuk cincin atau kerangka siklik ya, atau kita sudah bahas sebelumnya itu senyawa-senyawa siklo ya, sikloalkana. Kalau kita lihat ini ada 5 karbon di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 kan berarti kalau pada senyawa sikloalkana itu namanya adalah siklopentana ya. Karena ini adalah senyawa alkohol, maka namanya apa? Siklopentanol. Tadi kan A-nya diubah jadi O, siklopentana jadi siklopentanol. Nah, pada kasus ini perlu nggak kita sebut dia apakah satu siklopentanol atau siklopentan 1-ol? Nggak perlu ya. Kenapa? Karena dimanapun gugus OH itu kita letakkan, misalkan nih saya letakkan gugus OH-nya di sini. Nah, penomoran nomor satunya tetap dari sini ya. 1 misalkan, 2, nah 3, 4, 5. Jadi dalam kasus ini tidak perlu saudara memberikan keterangan 1 di depannya, karena dimanapun letak OH-nya pada kerangka karbon tersebut, tetap penomoran satunya pada karbon tersebut ya. Jadi tidak akan mungkin ada dua siklopentanol, tidak akan mungkin ya. Pasti
hanya ada satu siklopentanol. Oleh karena itu tidak perlu dibuat satunya. Oke, saya bahas yang D. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, saya penomorannya dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena paling dekat dengan gugus OH-nya. Jadi ujung yang di bawah ini kita bisa beri nomor 1 ya. Jadi 1, 2, kemudian di sini 3, kemudian di sini 4 ya. Sehingga kalau 4 kan berarti namanya butanol ya. Kan butana jadi butanol, karena OH-nya di nomor 2, ini kita beri nama 2 butanol. Nah, ada alkil nggak di situ? Ada alkilnya ya. Alkilnya di nomor berapa? Alkilnya di nomor 2. Maka di depannya kita beri nama alkilnya 2 metil ya. Sehingga namanya menjadi 2 metil 2 butanol. Kenapa? Karena ada gugus metil terletak pada karbon nomor 2 rantai induknya, kemudian gugus OH-nya juga terikat pada karbon nomor 2. Atau bisa juga diberi nama 2 metil butan 2-ol ya. Nah, ini untuk tata nama IUPAC yang baru. Jadi 2 metil butan 2-ol. Oke, jadi yang ABC nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Nah, kemudian ada juga senyawa-senyawa alkohol itu yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi ya. Yang pertama ada yang disebut dengan etilen glikol. Jadi nama dagangnya adalah etilen glikol ya. Nama IUPAC-nya gimana nih? Kalau dia terdiri dari 2 gugus alkohol atau 2 gugus hidroksi, maka pada penamaannya di akhirnya itu diberi nama diol. Artinya apa diol? Ada 2 ol-nya ya. Jadi kalau butana diol, etana diol. Nah, penomoran dari mana nih Pak? Bisa dari kiri, dari kanan. Misalkan dari kiri, 1, 2. Kalau 2 kan karbonnya berarti etana, karena dia alkohol kan etanol. Tapi kan di sini gugus alkoholnya ada 2 nih, sehingga namanya tidak lagi etanol tapi etanadiol. Nah, gugus alkoholnya terikat pada karbon nomor berapa? Karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Sehingga diberi nama etana 1,2 diol. Ya. Jadi etan 1,2 diol atau 1,2 etanadiol. Nah, kemudian untuk senyawa yang di kanan, ini karena 3 karbonnya berarti propana. Dan OH-nya ada 3 juga ya. Pada karbon nomor 1, pada karbon nomor 2, dan pada karbon nomor 3. Sehingga namanya propanatriol. Kenapa triol? Ada 3 buah gugus alkohol di situ. Nah, sehingga disebut namanya propana 1,2,3 triol. Nama dagangnya gliserol ya. Jadi kita lebih enak menyebutnya gliserol ya. Nah, di SMA juga mungkin sudah pernah dikenalkan dengan gliserol ini. Ini merupakan produk samping dari reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan ya. Jadi kalau Anda pernah membuat sabun dari minyak ya, minyak makan misalkan ditambahkan dengan basa, dipanaskan, diaduk-aduk ya sampai kental, dia nanti mengalami reaksi saponifikasi, kemudian nanti akan dihasilkan gliserol sebagai produk samping. Jadi produknya adalah sabun dan produk sampingnya adalah gliserol. Nah, kemudian yang terakhir ini ada propanadiol. Nah, apa bedanya? Yang di atas kan propanatriol karena ada 3 gugus OH, ini diol karena ada 2 gugus OH. Di mana OH-nya terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 3. Sehingga disebutlah 1,3 propanadiol atau propana 1,3 diol. Nah, ini latihan soal. Tuliskan struktur senyawa diol berikut. Kita coba latihan soal ya. Propana 1,2 diol. Nah, bagaimana menggambarkan strukturnya? Maka Anda gambarkan dulu kerangka karbonnya 3, 1, 2, 3. Kemudian pada karbon nomor 1 ada OH. Dan pada karbon nomor 2 ada OH. Ini misalkan karbon nomor 1 tadi. Ini 2, ini 3, maka di sini ada OH. Nah, maka ini adalah struktur dari propana 1,2 diol. Nah, kemudian yang B.
cis sikloheksana 1, diol. Nah, untuk memahami ini Anda terlebih dahulu harus menonton video kuliah pertemuan 4 part 2 ya, mengenai isomer pada senyawa-senyawa alkil halida. Bahwa pada senyawa siklik itu ada yang disebut dengan cis dan trans ya. Nah, maka sikloheksana itu kan kerangkanya cincin 6 ya. Nah, cis sikloheksana diol 1, 2 diol. Berarti ini misalkan kalau ini nomor 1, ini nomor 2. Karena cis, maka kita bisa letakkan gugus OH-nya sama-sama di depan, keduanya ditebalkan. Nah, ini cis. Boleh Anda gambarkan yang B itu seperti ini, atau bisa juga Anda gambarkan yang B itu seperti ini. Nah, ini penjelasannya sudah saya sampaikan di video pertemuan 4 part 2 ya. Bisa juga digambarkan seperti ini. Keduanya digambarkan dengan garis putus-putus OH-nya. Nah, ini sama-sama cis. Jadi apakah kedua-duanya tebal atau keduanya digambarkan dengan garis putus-putus, itu sama-sama merupakan bentuk cis ya. Nah, yang C berarti karena trans ya. Ini yang kita gambarkan tebal ya. Kemudian yang salah satunya putus-putus. Di sini ada OH. Kemudian di sini ada OH ya. Nah, silakan nanti dipelajari lagi videonya. Nah, yang ini nanti learn at home ya. Silakan dipelajari di rumah contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana menamai senyawa atau molekul berikut ya dengan mengikuti tata nama IUPAC ya. Nah, untuk menamai molekul berikut, terlebih dahulu kita harus menentukan yang mana rantai induknya. Kalau kita perhatikan berdasarkan struktur ini ya, gugus hidroksi itu terikat pada rantai yang berada di luar cincin ya, bukan pada cincinnya. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa rantai induknya adalah yang ini ya. Nah, kemudian kita berikan penomoran untuk rantai induknya dimulai dari kiri atau dari kanan. Dari kiri, kenapa? Karena ujung yang ada di kiri ini ya, itu terikat langsung dengan OH ya. Sementara yang di sebelah kanan itu tidak mengikat OH ya. Nah, maka kita kasih penomoran di sini nomor 1, kemudian di sini nomor 2, di sini nomor 3, kemudian di sini nomor 4 ya. Nah, kalau 4 kan berarti butanol itu ya. Nah, itu kalau OH-nya ada 1. Nah, sekarang kan gugus OH-nya ada 2 ya. Ini merupakan suatu diol. Maka untuk penamaannya kita namakan sebagai butanadiol ya. Nah, kemudian perlu dituliskan juga gugus alkoholnya terikat pada karbon berapa, maka kita bisa memberi nama senyawa ini dengan butana 1,3 diol, atau untuk tata nama IUPAC yang lama itu 1,3 butanadiol ya. Nah, selanjutnya apakah ini sudah selesai? Penamaan ini belum ya. Di sini kan ada alkil. Dalam hal ini alkilnya merupakan suatu kerangka karbon berjumlah 6 dan berbentuk siklik atau sikloheksana. Maka ketika dia menjadi alkil ya, namanya menjadi sikloheksil ya. Nah, kemudian sikloheksilnya terikat pada karbon nomor berapa dari kerangka induknya? Pada nomor 1 ya. Nah, karena itu senyawa ini diberi nama 1 sikloheksil. Nah, kemudian butana 1,3 diol ya. Beberapa senyawa alkohol, gugus OH-nya terikat pada suatu karbon tak jenuh ya, atau karbon-karbon yang berikatan rangkap. Sebagai contoh adalah vinil alkohol ya. Seperti dapat kita perhatikan di sini, gugus OH-nya terikat pada karbon tak jenuh ya. Nah, bagaimana tata nama IUPAC untuk alkohol ini ya, atau vinil alkohol ini? Maka tetap kita ikuti pola tadi sesuai tabel ya.
Kalau karbonnya 2, tadi kan etanol ya, tetapi karena di sini ada ikatan rangkap, maka namanya bukan etanol, melainkan etenol ya. Nah, kemudian bagaimana dengan alil alkohol? Nah, Anda bisa bandingkan di sini perbedaan antara vinil dan alil alkohol ya. Kalau pada vinil alkohol, gugus hidroksinya terikat pada karbon tak jenuh, sementara pada alil alkohol gugus hidroksinya terikat pada karbon jenuh ya. Namun pada struktur kerangka hidrokarbonnya itu juga terdapat karbon tak jenuh ya. Nah, jadi ini adalah alil alkohol ya. Bagaimana kita memberi nama IUPAC senyawa ini? Maka Anda bisa beri nama satu propanol atau propan 1-ol, tetapi tidak bisa kita sebut propan 1-ol, harus propen ya. Nah, lebih tepatnya kita dapat memberikan nama prop ya. Kemudian sebelum N-nya ya, sebelum ikatan rangkapnya kita beri angka 2, 2N artinya ENA-nya atau ikatan rangkap karbon-karbonnya yaitu terikat setelah karbon 2 ya, antara karbon 2 dan 3, prop 2N. Kemudian gugus hidroksinya atau gugus alkoholnya terikat pada karbon nomor 1 sehingga senyawa ini dapat kita beri nama prop 2N 1-ol ya. Nah, kemudian ada lagi senyawa fenol ya. Fenol ini kalau kita perhatikan dari strukturnya ya, gugus OH-nya terikat pada suatu karbon tak jenuh juga ya. Namun karbon tak jenuhnya adalah suatu kerangka hidrokarbon aromatik ya. Nah, dalam hal ini senyawa ini diberi nama fenol atau fenil alkohol ya. Jadi ini sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya ketika tata nama alkil harida, yaitu tepatnya aril halida ya. Ada yang namanya fenil bromida misalkan atau fenil klorida ya. Nah, maka ini namanya fenil alkohol, disingkat sebagai fenol ya. Jadi dalam bahasa Indonesia fenol itu dituliskan pakai huruf F ya. Jadi dalam F gitu ya, fenol. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang perlu saudara ingat adalah perbedaan antara fenol dan benzil alkohol ya. Dimana ini seringkali kadang-kadang beberapa mahasiswa salah ya dalam menentukan struktur antara struktur fenil alkohol dan benzil alkohol ya. Ini saya ingatkan kembali. Jadi di sini benzena ya itu kan memiliki rumus molekul C6H6 ya. Apabila salah satu H pada benzena ini hilang ya sehingga menjadi C6H5 ya, maka itu disebut sebagai fenil ya. Nah, kemudian apabila H tadi digantikan, H yang hilang tadi digantikan dengan gugus hidroksi ya atau gugus alkohol ya, maka senyawa itu disebut sebagai fenil alkohol ya. Kalau hanya digantikan dengan suatu gugus halida, misalkan Cl, maka namanya fenil klorida seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, jadi fenil alkohol yang tadi barusan kita bahas disebut juga sebagai fenol. Nah, kemudian turunan benzena itu ada toluena ya, di mana toluena ini kalau kita lihat berdasarkan strukturnya, pertama terdapat C6H5 ya. Ini yang saya garis hijau. Kemudian di sini ada CH3 ya. Nah, kemudian apabila satu H pada gugus metil dari toluena ini hilang ya, kan jadinya C6H5 CH2. Nah, ini disebut sebagai benzil. Nah, jadi bedakan antara benzil dan fenil. Kalau fenil itu C6H5, kalau benzil itu C6H5 CH2. Nah, jadi ketika gugus hidroksi masuk pada gugus fenil ya, maka itu disebut sebagai fenil alkohol, senyawa alkoholnya. Kemudian ketika gugus hidroksinya terikat pada suatu kerangka benzil ya, maka alkoholnya disebut sebagai benzil alkohol. Nah, ini latihan soal ya. Tuliskan struktur alkohol berikut dan berikan nama IUPAC-nya. Di sini ada vinil alkohol. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, vinil alkohol ini gimana strukturnya? Begini ya.
Jadi vinil itu seperti ini ya. Nah, ini adalah vinil. Karbonnya ada dua. Nah, ketika ada eh, gugus hidroksi terikat pada kerangka vinil ya, maka alkohol ini disebut sebagai vinil alkohol. Kalau alil gimana? Gugus alil. Alil itu seperti ini gugusnya. Jadi karbonnya ada tiga ya. Nah, di sini nanti terikat dengan apa ya? Kalau terikat dengan Br namanya berarti alil bromida. Tapi kalau terikat dengan suatu alkohol ya, jadi di sininya misalkan alkohol, maka namanya adalah alil alkohol. Nah, kemudian benzil alkohol. Benzil alkohol ini berarti seperti yang sudah kita bahas tadi begini ya strukturnya. Benzil itu seperti ini ya. Toluen ya, di mana salah satu H-nya hilang ya. Nah, gitu. Nah, apabila dia terikat dengan OH di ujungnya itu, di CH2-nya itu ya, maka jadinya apa nih? Benzil alkohol ya. Nah, kemudian hidroquinon itu Anda bisa searching di internet ya. Strukturnya seperti ini ya. Jadi turunan fenol juga ya. Jadi di sini ada OH dan di sini ada OH ya. Posisinya adalah para ya. Nah, kemudian kita diminta untuk memberi nama IUPAC-nya. Nah, untuk vinil alkohol tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah etanol ya. Untuk penjelasan yang lebih detail, silakan Anda putar kembali beberapa menit lalu ya. Ini namanya etanol. Ini juga sudah kita bahas. Apa tadi namanya? Masih ingat? Namanya adalah prop. Ya, kemudian 2N ya, karena NA-nya pada nomor 2. Kemudian 1 ol ya. Nah, 1 ol. Nah, karena alkoholnya pada karbon nomor 1 ya. Nah, bagaimana dengan benzil alkohol ya? Jadi benzil alkohol itu bukanlah nama IUPAC. Nah, jika kita ingin memberikan nama IUPAC-nya, maka kita bisa melihat nih, gugus OH-nya terikat pada cincin benzena ya, atau pada CH2. Kalau kita lihat nih kan terikat pada karbon CH2 ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kerangka rantai induknya adalah ya ini. Ini adalah rantai induknya. Artinya rantai induknya hanya terdiri dari satu karbon. Nah, karena rantai induknya terdiri dari satu karbon, tentu namanya metanol ya. Di sini kan ada fenil ya, C6H5. Fenilnya terikat pada metanol tadi ya. Maka senyawa ini kita beri nama fenil metanol ya. Jadi nama IUPAC dari benzil alkohol itu adalah fenil metanol. Nah, kemudian bagaimana dengan hidroquinon? Kalau kita lihat hidroquinon ini gugus OH-nya terikat pada karbon atau kerangka aromatik ini ya. Maka di sini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sehingga nama lain dari hidroquinon itu adalah 1,4-dihidroksibenzena. Nah, sedangkan untuk nama IUPAC-nya adalah benzena ya. Benzena. Strip ya, benzena 1,4 dio ya. Ini adalah jawaban dari soal yang sudah kita bahas tadi. Silakan dipelajari di rumah kembali ya. Nah, kenapa kita perlu membahas mengenai struktur senyawa fenol di bidang farmasi ini ya? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar senyawa-senyawa obat yang nantinya Anda akan pelajari ya di bidang farmasi ini merupakan suatu senyawa organik di mana pada strukturnya terdapat kerangka fenolik ya. Nah, Anda bisa lihat pada paracetamol ya, terdapat gugus fenolik ya. Kemudian pada antioksidan, butylated hydroxytoluen atau BHT ya, itu juga terdapat gugus fenolik. Kemudian pada asam salsilat juga terdapat gugus fenolik ya. Kemudian pada metil salsilat ini juga terdapat gugus fenolik ya. Nah, jadi banyak lagi ya senyawa-senyawa obat lainnya yang kalau kita perhatikan pada strukturnya pasti terdapat fenolik. Artinya senyawa-senyawa obat tersebut dapat disintesis menggunakan bahan baku berupa senyawa fenol ya. Nanti saudara akan belajar di mata kuliah fitokimia ada yang namanya senyawa-senyawa fenolik ya. Misalnya kurkumin ya. Itu juga dapat
ditemukan di alam ya, karena senyawa-senyawa tersebut dihasilkan oleh beberapa spesies tumbuhan ya, misalnya kunyitnya itu dapat menghasilkan senyawa kurkumin. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada gugus fenolik ya, begitu juga di sini. Nah, ini saya ambil dari sumber ini, Anda bisa baca lebih lengkap di sini. Nah, selain senyawa fenolik, ada juga yang disebut dengan senyawa flavonoid. Sebenarnya juga merupakan senyawa fenolik. Kenapa? Karena pada strukturnya kita bisa amati senyawa ini memiliki gugus fenolik ya. Nah, senyawa quercetin ini di alam terdapat di dalam buah apel ya, terdapat di dalam buah beri ya, apakah stroberi, blueberry dan beri-beri yang lain ya. Juga terdapat di dalam buah anggur, brokoli ya, bawang merah dan juga di dalam teh ya. Nah, di mana senyawa-senyawa ini juga ternyata telah dilaporkan memiliki manfaat bagi kesehatan ya apabila kita mengkonsumsinya dalam jumlah tertentu ya. Oke, demikianlah pembahasan video pertemuan 6 part 1 ini mengenai struktur dan tata nama senyawa alkohol dan fenol ya. Semoga melalui video ini saudara dapat mengenal struktur dan juga mengetahui tata nama dari senyawa-senyawa alkohol dan fenol ya. Sampai jumpa pada video part 2 yang akan membahas mengenai isomer pada senyawa alkohol. See you.